Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, kali ini kita balik lagi nge-review truk. Persis yang ada di belakang kita adalah Mitsubishi Canter S HDX yang 6.6. Ini adalah flagshipnya Mitsubishi Canter atau mobil truk sekelasnya. So, seperti apa unitnya? Ikuti terus video ini sampai habis. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di opening tadi, ini adalah Mitsubishi Canter edisi flagship atau edisi paling garang daripada mobil-mobil Canter atau mobil sekelasnya. Ini adalah Mitsubishi Canter yang Super HDX 6.6, bisa kita lihat dari sini. Nah, mobil ini paling banyak dicari di medan-medan tambang atau paling baik dipakai di medan-medan tambang karena memang kemampuannya dan kapabilitasnya yang sangat cocok untuk medan-medan berat. Nah, kalau diibaratkan dengan Pajero Sport, ini adalah Pajero Sport yang Dakar, tapi bukan 4x4 ya, karena Canter ini bukan yang versi 4x4, dan setahu saya belum pernah ketemu dengan versi yang 4x4 yang dari pabrikan. Pun kalau ada, semoga saya ketemu dan segera kita bakal nge-review mobil yang 4x4 itu. Nah, dari depan bisa kita lihat nggak ada yang berubah di tahun 2021 untuk yang Super HDX 6.6 ini, karena memang dari depan tampilan lampunya masih sama seperti yang sebelumnya. Dia masih pakai bohlam juga, lalu kemudian di bawahnya ada fog lamp, lalu kemudian di tengah ada emblem Mitsubishi, lalu grillnya yang warnanya chrome. Tulisan Fuso yang bentuknya lebih pipih itu sama warnanya chrome juga, lalu kemudian di atas ada tulisan Cold Diesel. Ini adalah Mitsubishi Cold Diesel, Fuso Cold Diesel Canter Super HDX, karena di bagian sampingnya mana nih? Pun kalau nggak ada berarti itu yang berubah ya. Oh, masih ada di sebelah kiri, masih ada tulisan Canternya. Nah, yang di depan ini plastik, yang ini yang besi. Jadi untuk sisi cornernya plastik. Nah, ini tangkai spionnya dia bahannya besi, yang ini bisa dilipat-lipat. Lalu kemudian untuk wipernya dia masih pakai frame besi dua-duanya, dan ada dua wiper, dan di atas sini ada kaca yang cukup lebar, jadi visibility, karena memang ini mobil barang, jadi visibility memang mesti luas untuk bisa memandang ke segala sudut atau segala area pada saat kita mengemudikan mobil ini. Untuk harga mobil ini adalah mobil chassis, harganya di kisaran 140 jutaan kurang lebih, dan kalau dia dengan dump-nya, dengan PTO ya kalau nggak salah istilahnya, kayak beginian, ini dengan dump-nya, tapi ini yang fighter, abangnya si yang ini, itu harganya kalau yang ini dengan dump di angka 524 jutaan kurang lebih, atau 514 jutaan kurang lebih. Untuk lebih jelasnya bisa hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Tentu harga itu dengan penawaran diskon pastinya, jadi masih ada diskonnya. Lalu kemudian bisa juga untuk kalian yang membutuhkan mobil ini untuk dikredit juga bisa pastinya, untuk tanyakan berapa DP-nya, lalu kemudian berapa angsurannya untuk 1, 2, 3, 4 tahun, bisa menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi sekali lagi. Nah, ini untuk mobil ini, jadi ini adalah mobil yang paling tangguh di kelasnya sebenarnya, dan memang mobil ini yang paling banyak dicari selama ini. Nah, dari sisi dimensi sebenarnya mobil ini ya cukup panjangnya nggak begitu panjang ya, karena yang di atasnya masih ada yang lebih panjang, yaitu yang HDL. Yang HDL yang 136 PS itu yang lebih panjang. Nah, kalau ini panjangnya sih ya hampir 6 meter ya untuk panjang keseluruhannya ya. Nah, ini panjang keseluruhannya dari depan sampai ke bagian belakang itu hampir 6 meter. Jadi ya cukup lah ya untuk panjangnya, tapi jarak sumbu rodanya ya kurang lebih dia di angka 3,3 meter ya. Jadi jarak antara roda depan dengan roda belakangnya itu di angka 3,3 meteran. Nah, itu. Terus untuk beratnya sih sebenarnya berat dalam keadaan chassis dia 2,3 ton. Tapi kalau misalkan dengan barang bawaannya, kalau misalkan dipasangi dam lagi otomatis nambah berat. Maksimum berat yang dianjurkan oleh pabrikan untuk mobil ini itu di angka 8,2 ton atau 8.200 kg
tapi biasanya pada kenyataannya banyak yang menggunakan mobil ini untuk memuat beban dengan berat jauh di atas angka 8 ton bahkan puluhan ton. Ya, semuanya itu kembali ke kalian semua, mempergunakan mobilnya seperti apa, dan ya tanggunglah resikonya karena memang pabrikan itu menggaranti dengan beban sesuai dengan yang disarankan ya. Jadi seperti itu. Nah, ini menjadi salah satu yang flagship dan paling kuat bisa dilihat daripada pernya yang warna merah ini. Per yang warna merah itu biasanya diartikan sebagai per yang paling kuat atau paling tangguh ya di kelasnya nih pernya. Warna merah bos, dan ada banyak lapisannya nih kalau kita lihat, bahkan dia ada 2 susun. Di sini ada stoppernya untuk per yang di atasnya bisa berfungsi. Jadi kalau misalkan si bebannya cukup berat, maka per ini akan berfungsi. Nah ini kalau kita lihat kan nggak berfungsi yang ini. Kenapa dia nggak berfungsi? Karena ini nggak ada sanggahannya, sama dengan di bagian belakang juga nggak ada. Yang berfungsi adalah yang di bawah, dan yang di bawah ini ada berapa susun lapisan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lapis bos. 11 lapis untuk per bagian bawahnya. Yang di atas tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 wis. Heavy duty memang. Nah ini kalau kita lihat dari situ tuh banyak lapisannya atau banyak susunannya. Nah ini juga sama, di bagian sini dipasangi pagar untuk menghindari orang masuk ke dalam lalu tergilas oleh ban. Itu udah beberapa kali saya sampaikan pada review-review truk sebelumnya. Nah ini untuk rodanya, velgnya dicat warna hitam ya, jadi lebih sporty, kelihatan dengan warna hitam. Nah terus untuk di bagian belakang pasti sudah disiapkan ban serep juga, lalu kemudian ini lampu belakangnya ya, lampu mundurnya, lampu stopnya, lalu kemudian lampu sennya. Mudah-mudahan nggak salah urut-urutannya ya. Nah kayak gitu. Terus ini chassisnya nih kalau kita bisa lihat cukup tebal ya untuk chassisnya. Ya pantas lah kalau misalkan orang banyak menggunakan mobil ini untuk berat yang di atas dari 8 ton secara keseluruhan sih. Nah ini untuk towing pada saat menarik temannya yang lagi kejebak lumpur atau mogok. Nah kayak gitu. Lalu kemudian di sini ada tangki bahan bakar, dia posisinya sebelah kanan sih. Nah ini tangki bahan bakarnya, untuk kapasitasnya 100 liter ya, jadi ya cukup banyak lah, dan cukup panjang perjalanan dengan 100 liter, apalagi menggunakan mesin diesel, karena memang mesin diesel udah terkenal dengan mesin yang super hemat. Nah untuk mesinnya dia pakai mesin 4D34. Ya ini adalah mesin yang cukup legendaris juga yang dipakai di Mitsubishi Canter, dan untuk tenaganya dia 136 PS ya. Ini 136 PS, jadi Super Canter SHDX 136 harusnya. Tapi ini di depannya nggak ada tulisan 136 ya, padahal ini tenaganya 136 PS dan torsinya di 38 kgm per 1600 rpm. Jadi ya cukup memang pantas menjadi yang paling bertenaga di kelasnya. Nah kalau kita lihat ini transmisinya juga cukup besar. Nah ini transmisinya, wih, terintegrasi dengan mesin, jadi mesinnya ada di atas ini, lalu kemudian untuk transmisinya ini dari mesin, lalu kemudian ke transmisi, lalu kemudian ke drive shaft kalau nggak salah istilahnya, lalu kemudian ke bagian gardan belakang, dan dia finish di bagian roda. Wow, nah ini transmisinya ada 5 gigi maju dan 1 gigi mundur pastinya, lalu kemudian untuk perbandingan giginya ya 6.6 ya, sorry bukan perbandingan giginya, rasio gardannya 6.6 nih, bisa kita lihat yang ada di belakang sini, di bagian gardannya yang besar. Dan nah itu di sana tuh kelihatan dari sini ya. Nah itu 6.666 ya, kayak gitulah. Itu adalah kemampuan daripada
mobil ini untuk merayap di medan-medan yang sulit. Nah, snorkel bagian atas masuk ke saringan udara masuk ke bagian mesin, dan mobil ini sudah dilengkapi dengan turbonya ada di sini bos, turbo. Jadi hal inilah membuat mobil ini sangat bertenaga. Nah, untuk sisi sebelah kanan velgnya dia 6 baut ya, lalu kemudian tetap ada fender di sini, dan bagian dalam ini untuk trim pintunya ya standar, trim pintunya bahannya plastik, engkolan. Lalu kemudian joknya sporty, nih sporty, nggak misah, cuman nggak ada bucketnya aja. Nah, ini masih bisa untuk reclining, masih bisa juga buat sliding, ada tuasnya di bawah sini, tapi keras. Dia transmisinya manual, nih sama seperti yang kita jelaskan tadi, 5 gigi maju, 1 gigi mundur. Nih gasnya, kopling, lalu kemudian kopling kiri, lalu kemudian ini remnya. Ini untuk konstan RPM-nya pada saat biasanya menaikkan PTO-nya, biasanya kayak gitu. Nah, terus setirnya dia bisa ini ya, bisa tilt dan teleskopik. Wah, bisa tilt teleskopik bos. Kalah, biasanya mobil-mobil passenger ada yang belum bisa itu. Ini truk bisa bos. Nah, itu terus takometernya, speedometernya kayak gitu, dan di sini ada grip juga buat kita naik ke mobil ini. Dan kita intip sedikit di bagian dalam. Nah, ini transmisinya, 5 gigi majunya. Jadi dia majunya justru ke arah belakang, yang kiri depan tuh mundur. Nah, lampu hazard, aduh, lumayan juga suaranya lampu hazard ya. Nah, terus ini kita naikkan lagi. Ada klakson di sini, nggak ada audio switch, apalagi cruise control. Ini truk. Di atas tetap ada sun visor dengan car holder. Spion tengah yang kebanyakan nggak ada gunanya, karena kalau di belakang sini sudah ada dam. Ini bakal ketutup oleh dam ya. Nah, terus tempat-tempat penyimpanan ini bisa naruh barang di sini, di bawah sini untuk apa? Nah, nih sekring kalau salah istilahnya. Nah, di bawah situ. Lalu kemudian di sini ada tempat penyimpanan lagi buat naruh file atau naruh apa aja di situ. Nah, di sini masih bisa duduk buat 2 orang, istri dengan anak biasanya. Kalau misalkan dalam perjalanan bawa keluarga ya. Kalau misalkan dalam perjalanan bawa keluarga ya terserah. Nah, ada grip di bagian sana, dan bagian atas ini materialnya apa ya, kayak kulit sintetis kayak gitu, sama seperti material yang ada di sun visor. Terus di sini ada tempat naruh kartu. Di atas sini adalah untuk pengisian apa ini, oli rem kalau nggak salah ya, ada di atas ini. Unik tempatnya ya. Nah, kayak gitu. Ada tombol-tombol dummy, saya nggak tahu apa fungsinya. Nih di bagian kiri juga ada, dan di sini ada blower, tapi ini bukan AC bos, ini blower aja, nggak ada AC-nya nih mobil. Oke, masih ada lighter buat yang merokok. Nah, ini masih ada power outlet juga, kayak masih bisa di sini, bisa sekalian. Nah, ini ada tempat penyimpanan lagi, udah pakai audio bos. Ya udah pakai audio kayak gini. Nah, kayak gitu. Terus lampunya, oh LED bos, terang bos lampunya. Nah, kita turun lagi, dan mobil ini sudah dilengkapi dengan runner. Runner ini adalah aplikasi yang bisa kalian baca di sini. Sorry kalau nggak kebaca jelas ya. Nah, ini kendaraan ini dilengkapi dengan fitur GPS runner dengan fungsi vehicle tracking secara real time. Jadi kalian bisa nge-tracking mobilnya secara real time. Pemilik kendaraan dapat menghubungi layanan customer service runner di nomor tersebut. Nah, hal ini berkaitan dengan aktivasi dan penonaktifan layanan
runner nih. Ini adalah value yang kalian dapatkan kalau kalian membeli mobil Mitsubishi Canter. Kalian bisa dapatkan GPS-nya. Jadi kalian bisa tahu ini mobil ada di mana. Jadi kalau hilang ya harusnya bisa kalian tahu di mana posisinya ini mobil kalau hilang. Untuk kecepatannya, gigi 1 14 km, gigi 2 26 km, gigi 3 46 km, gigi 7 salah. Sorry, batuk. Batas kecepatan yang kurang lebih kayak gitu ya. Gigi 5-nya ya maksimum di 120 km. Koreksi kalau salah, yang harusnya yang ada di bawah ini 20, 40, 60, 80, 100 sampai dengan 120 km nih maksimum speed daripada mobil ini. Mobil truk memang tidak dirancang untuk speed, tapi dirancang untuk kekuatan. Makanya nggak ada mobil truk yang mesinnya non diesel. Semua pakai diesel karena diesel mengandalkan torsi. Di sini ada asbak. Jadi diesel itu mengandalkan torsi untuk bisa merayap dan melibas medan-medan berat untuk bisa lolos daripada medan-medan yang sulit atau medan-medan yang berat. Nah, kayak gini. Nah, ini sangat cocok buat kalian yang punya usaha, baik itu usaha bahan bangunan, lalu kemudian usaha tambang pasir, lalu kemudian timbunan tanah, lalu kemudian apalagi ya, kelapa sawit, atau usaha apapun yang medannya cukup berat, maka mobil ini akan sangat cocok untuk kalian operasikan. Nah, kalau misalkan medannya nggak terlalu berat, di sini ada yang 125 PS. Nanti bakal kita ulas juga yang 125 PS ini harganya dan seterusnya. Ada 2 di sini, ada di belakang-belakangnya juga ada banyak yang 125 PS yang ada di sini. Ya, secara tampilan memang sama sih, nggak ada yang beda dengan yang ada depan kita kali ini. Lalu kemudian kalau kalian merasa bahwa ini kapasitasnya masih kurang, ya udah, di sini masih ada abangnya nih. Yang kepala kotak ada di belakang sana juga, lalu kemudian ada fighter. Ini yang kepala kotak yang 6x4 220 PS sudah pernah kita review juga, tapi bakal kita refresh atau bakal kita update informasinya dengan review-review berikutnya untuk mobil ini. Akan jadi next project kita. Nah, ini balik lagi, akinya ada di sebelah kiri. Lalu kemudian ini cara untuk menjungkit kabinnya, karena memang untuk mengakses bagian mesin ketika mekanik ingin melakukan perbaikan terhadap mobil ini mesti dijungkit ke depan. Nah, kayak gitu. Well, itu yang bisa kita update kali ini tentang mobil ini. Buat kalian yang tertarik dengan mobil ini, silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk kita discuss mengenai proses pembelian dan lain-lainnya. Semoga ini bermanfaat dan kita akan ketemu pada review atau ulasan otomotif menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.